Shalom anak-anak, apa kabar kalian? Pasti sehat, pasti semangat ya. Walaupun saat ini kalian masih belajar dari rumah, tapi tidak mengurangi semangat dan kalian untuk belajar ya. Oke, nah sebelum kita hari ini belajar, kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami akan belajar Tuhan. Biar kiranya Kau berkati kami dalam belajar kami, dan kiranya Tuhan yang memimpin kami dalam belajar kami. Kiranya Tuhan, apa yang dijelaskan oleh guru kami Tuhan, boleh kami mengerti dengan baik. Berikan kami kesehatan Tuhan, juga roh kecerdasan, kepintaran Tuhan berikan kepada kami. Juga berkati orang tua kami yang bekerja maupun yang mendampingi kami belajar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu belajar ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di bab yang ketiga. Ya, kita lanjut bab 3 setelah kalian minggu lalu kalian menghadapi ulangan harian yang pertama ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum yang kelima. Hukum yang kelima apakah itu? Nah, kita akan belajar ya, semua buka buku paketnya di halaman 20. Hukum yang kelima, kita akan baca. Tolong kalian ikuti, perhatikan buku paketnya ya. Yang bagian pertama kita akan pelajari A, perintah Allah. Bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka melewati gunung Sinai. Mereka pun berkemah di sana. Allah memerintahkan Musa naik ke atas gunung itu. Di sana Allah memberikan 2 loh batu berisi tulisan. Allah sendiri yang menulisnya untuk bangsa Israel. Musa membawa kedua loh batu itu ke bawah. Di sana bangsa Israel menunggu. Apa isi pada loh batu itu? Mengapa Allah memberikan kedua loh batu itu? 2 loh batu itu berisi 10 perintah Allah. Allah memberikannya agar umatnya hidup dengan benar. Saat ini kamu dapat membaca isi dari isinya di Alkitab. 10 perintah Allah harus kita taati. Allah akan menghukum manusia yang melanggar. Apa saja ke-10 perintah itu? Mari kita lihat di dalam Alkitab. Nah, ini kalian bisa lihat ya, cerita tentang Musa mendapatkan 10 hukum Taurat yang disebut dengan 10 perintah Allah ya. 2 loh batu Allah memberikan sendiri dengan tangan Allah sendiri, Allah menulisnya. Gunanya untuk apa tadi anak-anak? Iya benar. Jadi isinya adalah agar umatnya, agar kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan menaati perintah Allah melalui hukum yang Tuhan berikan, dan agar umatnya hidup dengan benar. Dan apabila ada yang melanggar, pasti ada hukumannya dari Allah. Sama seperti kita juga terhadap orang tua kita, keluarga kita. Kalau kita berbuat salah, pasti ada hukumannya, ada ganjarannya. Kalau kita hidup benar, maka orang tua kita akan memuji kita, sama seperti Tuhan ya. Nah, apakah itu 10 perintah Allah? Kalian boleh lihat di halaman 22 ya. 10 perintah Allah kalian buka. Itu terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, yaitu temanya tentang kasih. Kasih kepada Allah dibagi menjadi 2 ya anak-anak ya. Hukum yang pertama sampai hukum yang kelima itu berbicara kasih kepada Allah langsung ya. Itu tanda salib nanti jadinya. Dan hukum yang kelima, salah tadi Mem April, hukum yang pertama sampai yang keempat, bukan kelima ya. Hukum pertama sampai keempat itu kasih kepada Allah. Itu secara ke atas ya. Dan dari hukum yang ke-6 sampai hukum yang ke-10 itu kasih kepada sesama manusia. Nah, kita bahas ya. Yang pertama, kasih kepada Allah, jangan ada Allah lain. Tuhan meminta kita tidak boleh ada Allah lain. Bukan berarti kita menyembah Allah lain, tidak. Dalam hal kehidupan sehari-hari ada contohnya seperti ini. Mamanya suruh sekolah minggu, hari Minggu walaupun lewat online. Ayo sekolah minggu, waktunya sekolah minggu. Kalian tak dulu mah, main dulu mah, tak dulu mah, ini dulu mah. Itu adalah Allah lain dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan kita ya. Kita cari alasan untuk harusnya kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi kita ada alasan, itu adalah Allah lain. Jadi Allah tidak mau ada Allah lain di hadapannya ya. Jadi kita harus waktunya sekolah minggu, waktunya beribadah, waktunya berdoa, waktunya baca kitab, lakukanlah itu ya. Itu anak yang hebat. Yang kedua, jangan membuat patung. Kalau zaman dulu, kenapa Allah memberikan perintah ini? Karena zaman dulu itu bangsa Israel itu membuat patung dari lembu emas ya. Jadi Tuhan marah. Jadi tidak boleh membuat patung. Kita tidak boleh menyembah Allah lain selain Allah ya. Kita tidak boleh menyembah yang namanya ada Allah-Allah lain, tidak boleh. Itu adalah patung ya, tidak boleh. Yang ketiga,
jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Tidak boleh kita nyebut nama Tuhan sembarangan dengan dalam kondisi ini misalnya kondisi tidak baik, kita nyebut atau ngata-ngatain Allah lain, nggak boleh. Jadi kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena Allah marah, tidak senang dengan kita menyebut nama Dia sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini ada kaitannya dengan yang pertama. Kalau hari Minggu kita waktunya beribadah. Kalau di sini ada yang ngatren hari Sabtu, silakan kita beribadah kepada Allah. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Minggu itu waktunya kita beribadah kepada Tuhan, ya. Itu adalah kasih kita kepada Allah. Nah, yang kelima sampai ke 10, kasih kita kepada sesama manusia. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah hukum yang sering kita dengar, ya. Hukum Taurat yang kelima, kasihlah ayahmu dan ibumu supaya langit umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Karena apa? Kita tidak bisa melihat Allah secara langsung dengan mata kita, tapi kita bisa melihat Allah dari orang tua kita. Karena kemarin apa yang sudah kita pelajari? Karena orang tua adalah wakil Allah di bumi ini. Jadi kita harus menghormati orang tua kita, menghormati ayah dan ibu kita, ya. Yang keenam, jangan membunuh. Kita nggak boleh membunuh, walaupun itu walaupun itu hewan, binatang, karena hewan binatang adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh membunuh, ya. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Ingat, nggak boleh mencuri, walaupun itu uang mama sendiri. Kita tidak boleh mencuri, ya. Misalnya terletak uang mamanya, nggak ada mama ini, ambil, nggak boleh. Kalau kita mengingini, kita harus meminta izin dulu sama orang yang punya barang itu atau punya uang itu tidak boleh. Sekalipun itu orang tua kita harus minta izin. Karena itu jangan mencuri, ya. Jangan yang sembilan. Yang kesembilan, jangan berbohong, nggak boleh. Karena kalau kita sudah berbohong, akan nanti berbohong lagi, itu akan sering berbohong, akhirnya kita jatuh dalam dosa, ya. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Kita nggak boleh memiliki karena teman kita punya barang yang bagus, kita pengen punya dia. Karena teman kita punya sepatu bagus, kita pengen punya dia. Nggak boleh, ya. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Oke, anak-anak hebat. Oke, ya. Nah, yang bagian D kita akan bahas makna menghormati orang tua. Apa sih maknanya kita menghormati orang tua? Kita pelajari, ya. GG mengampirin ayahnya. Mengapa anak-anak harus menghormati orang tua, ayah? Tanyanya. Karena itu perintah Allah kepada manusia. Jawab ayahnya. Tetapi mengapa? GG desak GG. Ayah memandangi putranya. Orang tua adalah wakil Allah di dunia. Jika kamu menghormati orang tua, berarti kamu juga menghormati Allah. Sama, ya, seperti Mem April jelaskan, ya. Kalau kita menghormati orang tua, berarti kita juga menghormati Tuhan, ya. Gigi bertanya lagi, ayah, apa untungnya menghormati orang tua? Ayah merangkul Gigi lalu berkata, di Alkitab tertulis, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Gege menatap ayahnya. Apa artinya, ya? Ayahnya tersenyum. Tanah yang dijanjikan Tuhan adalah berkat, kebahagiaan, keadaan yang baik, kecukupan, dan berkat Allah. Nah, ayahnya menjelaskan artinya apa? Tuhan menjanjikan tanah itu adalah berkat buat kita. Berkat kebahagiaan, kesehatan, keadaan yang baik, ya, kesehatannya, kecukupan, dan berkat Allah banyak lagi. Nafas kehidupan ini berkat loh. Coba bayangin zaman sekarang, orang kalau lagi sesak nafas beli oksigen. Lihat kan kondisi zaman kemarin kita lagi pandemi, ya, cari oksigen susah, ngep-ngepan gitu, ya. Nah, kita bersyukur dikasih Tuhan nafas. Pagi hari kita harus berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Ini adalah yang berharga. Nafas kehidupan, kesehatan, juga apa? Orang tua, keluarga, teman-teman, guru-guru, itu adalah berkat yang Tuhan berikan buat kita, ya, yang tidak ternilai harganya. Gigi tersenyum. Terima kasih, ayah. Menghormati orang tua berarti menghargai dan menolong, ya. Perlu kalian ingat,
Menghormati orang tua berarti menghargai dan menolong. Hargailah orang tua kita. Tolonglah orang tua kita jika orang tua kita kalau kita melihat orang tua kita lagi butuh bantuan, kita tolong. Supaya apa? Orang tua kita menjadi terbantu ya. Orang tua kita jadi senang, wah ini adalah anakku yang baik, anakku yang sangat Tuhan kasihi. Jadi kita harus menolong orang tua ya. Menghormati berarti memberi perhatian kepada orang tua ketika kamu dewasa dan mereka sudah tua. Ketika tenaga orang tua sudah lemah, kamulah yang mencukupi kebutuhan mereka. Ayah dan ibu mewariskan sifat, warna kulit, bentuk wajah, jenis rambut, bahkan kesukaan mereka kepadamu. Kalau ada yang tidak kamu suka, jangan marah. Bersyukurlah karena kamu memiliki ayah dan ibu. Ya, contohnya sepertinya anak-anak. Kita lihat nih gambarnya. Lihat anaknya, anak laki-lakinya menggendong ibunya yang sudah sangat tua ya nak ya. Tuh lihat tuh, memberi makan. Lihat ibunya sudah tidak berdaya. Nah siapa yang mengurus? Ya kita anak-anaknya. Sama seperti Mem April juga punya ibu. Ibu Mem April jauh. Jadi Mem April bagaimana caranya? Kalau jauh, Mem April telepon, tanya apa kabarnya. Nah kalian sekarang yang masih kecil-kecil, beri perhatian kepada mama. Pagi-pagi ucapkan, selamat pagi mama, apa kabar mama? Sehat ya mama? Ajak mamanya berdoa, berikan perhatian. Nanti setelah kalian dewasa, tidak punya waktu yang banyak buat orang tua. Sama seperti Mem April, sudah jauh dari orang tua. Mem April kangen sama mama gitu ya. Mama Mem April pengen dekat lagi. Tapi karena Mem April sudah dewasa, sudah berumah tangga dan harus mengurus keluarga Mem April. Jadi waktu yang ada kalian gunakan sekarang untuk memberi perhatian kepada orang tua kalian ya. Oke, pasti anak-anak hebat bisa melakukannya. Nah, ayah dan ibu mewariskan sifatnya, warna kulit, bentuk wajah, bahkan rambut dan kesukaan mereka. Kalau nggak suka jangan marah, tinggal bilang, mama aku nggak mau suka yang ini mah. Misalnya mamanya senang dengan ikan, tapi kalian tidak senang, kalian tinggal bilang, mama boleh tidak aku tidak makan ikan, boleh nggak aku makan ini mah. Seperti itu. Jadi jangan marah ya. Oke, pasti kalian bisa melakukannya karena kalian anak-anak hebat ya. Bersyukurlah karena kamu memiliki ayah dan ibu. Lihat anak-anak panti, orang yang tidak memiliki ibu, atau anak-anak jalanan yang punya ayah ibunya tapi tidak perhatian sama mereka. Coba, alangkah sedihnya ya. Nah kita bersyukur memiliki ayah dan ibu, papa dan mama yang sayang, yang perhatian, yang mencukupkan kebutuhan kalian semua ya. Oke, sayangi dan hormati orang tua kita ya. Yang bagian C, janji Allah. Apa janji Allah? Kita kan sama-sama baca. Buka di halaman 24. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12 ya. Janji Allah adalah lanjut umur di tanah yang diberikan Allah, tetapi Allah tidak berhenti sampai di situ. Allah melanjutkan janjinya. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan Tuhan oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Dalam Efesus 6 ayat 22 sampai 3. Dalam Ulangan 5 ayat yang ke-16 itu lanjutannya, artinya Alkitab itu ada kesamaannya ya nak ya. Ada kesamaannya ditambahkan lagi. Di kitab Keluaran hanya seperti itu. Di kitab Ulangan ditambahkan lagi. Apalagi supaya baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 2 sampai 3 ada lagi dalam perjanjian baru. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi ya. Jadi supaya kita berbahagia, supaya kita panjang umur, supaya hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Berkat itu gak selalu uang ya nak. Tadi seperti Mem April bilang, berkat nafas kehidupan, berkat kesehatan, berkat yang sudah tersedia diberikan oleh orang tua. Kalian bisa bersekolah di SDA AFO Tugu Sawangan, itu adalah berkat dari Tuhan ya. Pekerjaan orang tua kalian lancar, itu juga berkat dari Tuhan. Oke? Ya. Allah memberikan perintah menghormati orang tua. Ia berjanji memberi umur yang panjang.
keadaan yang baik dan kebahagiaan. Allah menempatkan orang tua bukan hanya sekedar untuk dihormati, tapi juga untuk mendatangkan berkat dan kebahagiaan buat anak, ya. Bukan cuma hormat pak, bukan, tapi ketika kehadiran orang tua, kalian ada di tengah-tengah orang tua, di tengah-tengah keluarga, orang tua menjadi saluran berkat buat kalian. Dan seorang anak pun menjadi berkat buat orang tuanya, sama-sama saling. Tidak hanya keberadaan orang tua jadi berkat buat anak, tidak, tapi juga anak menjadi berkat buat orang tua, buat keluarga, ya. Oke, jadi hormatilah, itulah janji dari Allah. Saat kalian menghormati orang tua, Tuhan memberikan umur yang panjang buat kalian. Memberikan apa lagi? Berkat yang melimpah dalam kehidupan kalian. Oke? Kepintaran nih, kecerdasan, kepintaran itu adalah berkat yang luar biasa buat kalian, ya. Oke, yang bagian D. Bagian D, mengasihi orang tua. Menghormati orang tua berarti mengasihi orang tua. Ada kasih sayang dan cinta antara anak dan orang tua. Orang tualah yang membesarkan dan merawat anak. Jadi menghormati orang tua berarti mengasihi orang tua, sayangi orang tua kita. Ada kasih sayang dan cinta antara anak dan orang tua. Jadi ada hubungan timbal balik ya nak, karena orang tua yang membesarkan dan merawat kita, ya. Lydia tetap menghormati ayah dan ibunya meskipun ia tidak punya sepeda bagus seperti Rani, tidak punya mainan seperti Denny, atau tidak pergi bertamasya seperti Kuntoro. Lili tidak pernah marah dan menuntut. Ayahnya bekerja mengolah sawah orang lain, ibunya membantu ayah Lili. Mereka juga berkebun, menanam dan merawat sayur mayur. Meskipun hidup sederhana, mereka berusaha menyekolahkan Lili. Lili mengasihi dan menghormati orang tuanya. Setelah selesai belajar, ia membantu ayah dan ibunya. Banyak anak yang selalu ingin seperti temannya. Mereka tidak melihat usaha orang tua. Saat orang tua tidak bisa membelikan mainan atau sepeda baru, mereka marah dan tidak menghormati orang tua. Tuhan Yesus tidak senang dengan anak seperti itu. Kasih harus melandasi rasa hormat. Apapun keadaan orang tua, anak harus menghormati orang tua. Ini adalah beberapa contoh sikap anak kepada orang tua. Nah, gambar mana yang memberikan contoh sikap yang baik? Mana yuk? Ya, dua-duanya ya. Tuh ada yang gambar pertama 2, juga ketiga juga. Yang keempat ini, yang ini marah-marah? Enggak ya, kita tidak menghormati orang tua ya nak? Iya. Oke, nah jadi bagaimana? Jangan bilang kalau kita menghormati orang tua, mengasihi orang tua, tapi kita tidak melihat keadaan orang tua. Apalagi masa pandemi seperti ini sayang ya. Masa-masa banyak mungkin keadaan orang tua kita tidak sebaik dulu sebelum pandemi ya. Jadi ketika orang tua kita lihat sudah mulai kondisi keuangan tidak baik, coba kalian boleh mengerti keadaan orang tua. Jangan menuntut melebihi kemampuan orang tua ya. Tidak usah melihat orang lain, karena kalau kita melihat orang lain kita akan sedih, kita akan kecewa. Tapi coba kita lihat orang-orang yang kekurangan. Anak-anak jalanan yang tidak punya makanan, anak-anak jalanan yang tidak bisa punya mainan, baju yang bagus. Tapi kita belajar dari mereka. Ketika kita melihat mereka, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih Tuhan berikan keluarga yang baik. Tuhan berikan pada kita kesehatan, bisa punya baju yang bagus, yang layak pakai. Ya, coba kalau melihat mereka bajunya compang-camping, robek sana sini, kita bersyukur ya nak ya. Jadi jangan melihat ke atas, tapi sekali-sekali kita melihat ke bawah. Artinya apa? Jangan melihat orang yang selalu punya kelebihan, tapi kita juga melihat orang yang punya kekurangan. Dengan itu kita belajar bersyukur. Oke? Ya, dan aku yakin kalian pasti bisa melakukannya. Kalian adalah anak-anak hebat, anak-anak yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Kalau mamanya masakin, bilang terima kasih mama masakan hari ini. Walaupun kurang enak, bilang terima kasih ma sudah memasaknya. Ya, walaupun masakan mama agak asin, tapi tidak apa-apa. Aku senang makan masakan mama. Boleh. Jadi itu juga buat koreksian buat mamanya. Jadi kalian boleh mengoreksi orang tua, tapi dengan sikap hormat. Cara berbicaranya yang sopan, ya. Oke? Oke dong. Nah, nanti kalian boleh warnai ya. Kita lanjutkan dulu, nanti tugasnya yang April jelasin. Wah, ternyata sudah selesai. Iya, bab 3-nya sudah selesai ya. Nah, dalam pelajaran hari ini, materi hari ini,
kita boleh semakin mengerti. Apapun keadaan orang tua kita harus menghormati orang tua kita. Karena dengan menghormati orang tua berarti kita juga menghormati Tuhan. Karena itu adalah hukum yang kelima yang diberikan Tuhan kepada kita anak-anaknya untuk menghormati orang tua. Oke, yang menjadi tugas kalian boleh buka buku paketnya. Itu di halaman 21. Kalian bacalah Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Terus apa isi ke-10 perintah itu ada di baliknya. Nah, kalian kerjakan halaman 21, 22 itu di buku tulis agama ya. Di buku tulis kalian tulis ulang lagi 10 perintah Allahnya. Ya. Oke. Nah, itu menjadi PS kalian. Nah, yang menjadi PS kalian juga warnai yang menghormati orang tua, yang memberikan contoh sikap yang baik ya. Halaman 25, 26 yang sikap baik aja kalian warnai, yang sikap baiknya jangan ya. Terus itu PS-nya. PR-nya lihat di halaman 26 dan 27. Penugasan. Tuliskan 5 cara menghormati orang tua di rumah. Terus tuliskan kembali isi Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Kalian kerjakan ini di buku tulis agama ya. Di buku tulis dua-duanya. Halaman 26 dan 27 itu menjadi PR. Terus halaman 20, 21, 22 itu PS. Terus mewarnai juga PS halaman 25, 26 ya. Oke. Nah, cukup sekian dulu pembelajaran kita. Nah, kita lanjutkan ya. Kalau kemarin kita sudah di video yang pertama kita sudah bahas tentang bab yang ketiga. Sekarang kita ke bab yang keempat ya anak-anak ya. Kita lanjutkan dari menghormati orang yang lebih tua. Ya, menghormati orang yang lebih tua. Kalian boleh lihat buku paket kalian halaman 28. Ya, 28. Kita baca, memang kalian bacakan di halaman 29. Kalian perhatikan buku paketnya ya. Selain yang pertama bagian A, orang yang lebih tua. Selain ayah dan ibu, ada juga orang yang lebih tua yang harus yang kamu hormati. Siapa saja mereka? Perhatikan gambar-gambar ini. Menurut kamu, manakah orang yang lebih tua? Berilah tanda centang. Nah, kita kerjakan sama-sama ya. Nggak usah dikumpulkan ini. Nah, ini kakek lebih tua enggak? Ya, tanda centangnya. Nenek lebih tua enggak? Ya, dicentang. Adik? Tidak ya, berarti silang ya. Ibu guru? Ya, tanda centang ya. Yang ketiga, dokter? Ya, tanda centang. Yang keempat, ibu-ibu? Ya, tanda centang. Yang kelima, bapak polisi? Ya, dicentang ya. Terus ini kakak laki-laki ya, dicentang. Oke. Jadi yang tidak adalah hanya adik ya, yang menggambar nomor 3. Nanti kalian centang aja, tidak usah dikumpulkan, digeser, nggak usah ya. Nah, kita lanjutkan di halaman 30. Bercerita tentang Samuel. Samuel siapa ibunya? Ya, ibunya adalah Hana. Kita baca ya cerita ini. Hana memenuhi janjinya kepada Tuhan. Ia menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di rumah Tuhan. Imam Eli orang yang lebih tua bagi Samuel. Ia mendidik Samuel dengan hukum Taurat. Samuel tinggal bersama Imam Eli di rumah Tuhan. Samuel menghormati Imam Eli. Nah, kalian boleh warnai gambar ini tapi tidak usah dikumpulkan ya. Warnanya tapi tidak usah dikumpulkan. Nah, yang bagian B kita akan bahas mereka turut mendidikku. Sejak kecil Saulus belajar tentang Taurat. Semua anak laki-laki Yahudi wajib belajar Taurat. Ia telah menjadi anak Torah di usia 12 tahun. Kemudian ia menjadi murid seorang guru besar bernama Gamaliel. Paulus menjadi ahli dalam hukum Yahudi. Selain ayahnya, banyak orang yang mendidik Paulus. Kamu pun demikian. Ada banyak orang yang lebih tua di sekitarmu. Mereka adalah ibu guru, pak guru, kepala sekolah, kakek, nenek, bibi, paman, dan sebagainya. Allah menempatkan mereka di sekitarmu. Mereka turut mengajarkan sopan santun dan memberi kasih sayang. Mereka semua harus kamu hormati ya. Tadi kalau bagian H belajar tentang Samuel. Samuel ini adalah anak yang sangat diidam-idamkan, sangat diinginkan oleh Ibu Hana. Ibu Hana ini kalau kita sudah belajar yang lalu, di bab yang lalu, ya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan meminta seorang anak. Akhirnya Tuhan mengabulkan memberi anak bernama Samuel. Dan Hana pun sebelum lahir Samuel dia berjanji akan memberikan anaknya kepada Tuhan dengan cara Samuel berada tinggal di bait Allah. Nah, Hana pun memenuhi janjinya kepada Tuhan. Ia menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Imam pada zaman dulu untuk
berada di rumah Tuhan. Dan Imam Eli ini adalah orang yang lebih tua dari Samuel. Imam Eli yang mendidik Samuel dengan hukum Taurat Tuhan. Terus Samuel tinggal bersama Imam Eli di rumah Tuhan, ya, menjadi pelayan Tuhan. Akhirnya Samuel pun menghormati Imam Eli, ya. Nah, terus dengan Paulus. Paulus dulu bernama Saulus, sebelum dia bertobat namanya Saulus. Saulus pun begitu. Sejak umur 12 tahun, Saulus selalu belajar Taurat, ya. Jadi Saulus ini adalah orang yang mengerti tentang hukum Taurat. Selain orang tuanya, Paulus juga belajar dari guru besar yang bernama Gamaliel, ya. Gamaliel inilah yang akan menjadi ahli dalam hukum Yahudi. Nah, akhirnya Saulus setelah bertobat dia berubah nama menjadi Paulus. Jadi kita pun banyak dididik bukan hanya oleh orang tua kita, tapi kakek, nenek, bapak guru, ibu guru, terus tante, om, terus orang-orang sekitar kita itu banyak mendidik kita, ya. Nah, jadi kita harus menghargai, menghormati orang yang sudah mendidik kita. Oke. Yang bagian C, menghargai orang yang lebih tua. Allah menempatkan orang lain di sekitarmu. Coba bayangkan kalau di bumi ini hanya ada kamu, ayah dan ibumu. Apa yang akan terjadi? Sepi, ya, sepi bener. Tidak ada teman, tidak ada tetangga. Perempuan Samaria mempunyai banyak tetangga. Ketika baru bertemu Yesus, dia memanggil teman-temannya. Sehingga Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, perempuan Samaria ini, ya. Zakeus seorang pemungut cukai. Ada banyak orang di sekitarnya. Waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya, banyak orang lain hadir. Mereka melihat Zakeus menjamu Yesus. Dosa Zakeus diampuni, keluarganya diselamatkan, ya. Jadi selain kita ada di dunia ini, Tuhan juga menempatkan orang lain. Coba bayangkan hanya ada kita dan keluarga kita. Sepi sekali, ya, nggak bisa bermain sepeda bareng-bareng, nggak bisa gitu, ya. Tapi Tuhan itu tidak seperti itu. Makanya Tuhan menempatkan kita punya banyak tetangga, sama seperti Zakeus. Zakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Ingat, ya, Zakeus seorang pemungut cukai. Banyak orang di sekitarnya. Waktu Yesus datang ke rumahnya Zakeus, banyak orang lain yang lihat. Terus melihat Zakeus menjamu. Menjamu artinya menerima Yesus dengan baik di rumahnya. Terus akhirnya dosa Zakeus pun diampuni. Terus keluarganya juga diselamatkan, ya. Siapa saja tetanggamu? Siapa teman-temanmu? Siapakah orang tua mereka? Kamu menghargai semua orang yang ada di sekitarmu. Itu perintah dan ajaran Tuhan Yesus. Allah memberikan orang yang lebih tua di sekitarmu untuk menjadi orang tua yang lain, turut mengajarkan perilaku yang baik. Tak jarang mereka juga menegurmu jika perilakumu tidak baik. Nah, jadi anak-anak, kita kalau ditegur sama tetangga jangan marah, ya. Kalian kalau misalnya berbuat salah, ditegur sama tetangga yang lebih tua, panggilnya ibu misalnya. Kalian tegur, bilang terima kasih bu, baik bu, jangan marah. Itu justru tetangga itu baik, ya, baik banget. Karena apa? Mau mendidik kita juga, turut mendidik, turut mengajari kita, mengajari kalian untuk lebih baik lagi, ya. Justru kita bersyukur kalau orang lain mau menegur kesalahan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih berubah, lebih baik lagi, tidak berbuat hal yang salah lagi, ya. Oke? Jadi orang yang ada sekitar kalian ketika menegur kalian berbuat salah, justru kalian mengucap syukur, berterima kasih, ya. Selain orang tua kita, orang lain juga turut mendidik kita, mengajari kita yang lebih baik lagi. Oke? Nah, sekarang yang bagian D. Bagian D, menghormati orang yang lebih tua. Setiap hari Bintang bertemu orang-orang yang lebih tua darinya. Di rumah ada kakek dan nenek. Di pos ronda ia bertemu dengan Bapak Hansip. Bintang juga sering bertemu dengan teman-teman kakaknya. Pada waktu mengantarkan adik ke rumah sakit, Bintang bertemu para perawat dan dokter. Bintang menghormati mereka. Ketika ia hendak pergi ke sekolah, Bintang berpamitan dengan kakek dan nenek. Ia menyapa tetangga bila mereka bertemu. Ketika teman-teman kakaknya datang ke rumah, Bintang bersikap santun. Bintang anak yang baik. Selain ayah dan ibu, Tuhan sudah menghadirkan orang yang lebih tua di sekelilingku. Aku pun harus menghormati mereka melalui perkataan dan perbuatan yang baik dan santun. Misalnya memberi salam.
Daud berjanji kepada Yonatan, ia akan selalu menjadi sahabat yang baik. Tetapi Saul, ayah Yonatan, ingin membunuh Daud. Daud terus menghindar, ia tidak mau membalas kejahatan Saul meskipun mendapat 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Yonatan dan Saul mati. Daud menjadi raja Israel. Ia mencari keturunan Saul. Yonatan mempunyai anak bernama Mefiboset. Kaki Mefiboset timpang. Daud mengizinkan Mefiboset tinggal di istana Daud. Ia dilayani seperti raja. Ia makan sehidangan dengan Daud setiap hari. Daud mengasihi Mefiboset sehingga mengasihi Daud, dan sebab ia mengasihi Daud, Saul dan Yonatan. Daud menghormati mereka dan peduli kepada keturunannya. Jadi kita harus seperti Bintang ini ya. Bintang ini menghormati orang yang lebih tua siapapun yang ditemuinya. Misalnya lagi tetangga yang ketemu, selamat pagi Bu, seperti Mem April nih kalau berangkat kerja naik motor ketemu dengan tetangga, permisi Bu, permisi Pak, mari. Kita harus sopan. Mem April pun yang sudah tua ketika bertemu orang lain harus sopan ya. Apalagi kalian anak-anak harus bersikap sopan ya, santun. Jadi ucapkan kata-kata yang baik, menyapa dengan sopan. Nah, sama seperti Daud. Daud dengan Yonatan ini berteman baik. Walaupun ayahnya Yonatan ingin berusaha selalu membunuh Daud, tapi Yonatan selalu membela Daud, menyembunyikan Daud supaya Daud tidak dibunuh oleh ayahnya, yaitu Raja Saul. Daud akhirnya Yonatan dan Saul mati. Namun ketika Yonatan dan Saul meninggal, ada keturunannya, yaitu Mefiboset. Apakah Daud balas dendam kepada Mefiboset dan ingin membunuh Mefiboset? Tidak. Tapi Daud mengasihi Mefiboset karena dia tahu Mefiboset ini adalah timpang kakinya, punya kekurangan. Akhirnya Daud memanggil Mefiboset untuk bersama-sama di istananya, makan sehidangan dengan Daud. Dan akhirnya Mefiboset menjadi bagian dari keluarga Daud. Karena dia apa? Karena dia mengasihi Yonatan dan Saul, tidak ada dendam di hati Daud. Harus seperti itu ya anak-anak ya. Kita harus menghormati, menghargai orang yang lebih tua dari kita, dan juga kita tidak boleh menyimpan dendam kepada orang lain ya. Oke, kalian ada anak-anak hebat, kalian adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, pasti kalian bisa melakukan yang terbaik. Nah, oke. Untuk bab 4 tidak ada tugasnya, jadi tugasnya hanya ada di bab 3 ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar dari bab 3 dan bab 4. Tuhan, menghormati orang yang lebih tua dari kami, karena itu adalah hukum kelima yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu sedari kecil kami boleh menghormati, menghargai orang tua kami, dan juga orang yang lebih tua dari kami, siapapun yang kami temui ya Tuhan. Dan kami Tuhan mau berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berikan roh kecerdasan, kepintaran terhadap anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan juga kesehatan kepada mereka di dalam mereka belajar ya Tuhan. Kiranya kesehatan yang sempurna Tuhan berikan kepada mereka. Berkati juga kedua orang tua mereka yang bekerja. Kiranya Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Juga berkati orang tua yang mendampingi anak-anak-Mu belajar. Berikan kesabaran juga kesehatan agar mereka boleh mendampingi anak-anak mereka dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kalian. Bye-bye.